Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Qala ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, baik di hari Sabtu pagi, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa bergabung bersama-sama dalam pembelajaran Al-Qur'an. Baik, seperti biasa mengawali kajian kita ulangi lagi terus bacaan surat Al-Fatihahnya. Jadi saya dulu, Tat. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya. Pak Endang. Kita tidak terkonek di internet nih kayak ini. Pak Endang. Pandang kayaknya nggak ada. Pak Ahmad. Ahmad, nangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, Masya Allah Pak Ahmad. Selanjutnya. Pandang kalau ada Pandang. Selanjutnya Pak Budi. Ya, Pak Budi masih di sana Semarang. Udah di Bogor. Dari Bogor, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Saya di Bogor, Pak Ustaz. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Juga bingung. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Amin. Baik, selanjutnya Pandang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Iskandar, kalau sudah siap. Pak Iskandar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selanjutnya Bu Upi. Bu Upi di-unmute dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin detail saya hanya di kantor. Coba dicoba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Syamsul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Suparno. Pak Suparno. Di-unmute dulu, Pak. Ya. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Cepi. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Masya Allah. Sudah semua, Tat. Sudah semua ya? Ya. Baik. Catatan untuk ya yang masih terdengar belum pas, memang di ayat yang ke-7 pada kalimat an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, rata-rata pada kalimat waladdallin sudah tepat semuanya, hanya pengucapan huruf dodnya agak diringankan. Waladdallin, tidak pakai tenaga. Waladdallin. Ya, karena huruf dod itu memang suaranya memanjang. Memanjang itu maksudnya adalah sebelum dia keluar dia memang sudah ada aba-abanya. Walau tidak huruf do ya, tapi dari samping suaranya. Oke, silakan bacaan Al-Qur'annya surat Ali Imran ya. Dilanjut.
Imran halaman berapa ya? Lupa. Ya, ke 228, Pak. Bukan ininya, ayatnya. Iya, ayatnya ayat 228 sekarang. Ali Imran. Iya, Halaman 20. halaman 39. Halaman 5. halaman 22. Halaman 52. Loh? Udah jauh. 50. Imran sampai 200. Imran sebelah surat 2. Surat 2 ayat berapa? Mundur lagi. Ya, terus. Halaman surat Ali Imran ayat berapa? Lupa saya. Kita kan baru sampai ayat 3. sampai ada yang baca panjang, mungkin Iya. sampai ayat 10 kali ya kemarin tuh. Kira-kira iya. Nah, di sini nih. Alladzina ayat ke ini ya 22. Oh, 17. Ayat 22. Iya, Tat. Ya. Ulaika alladzina. Di atasnya aja lah, kita sepakat yang atasnya aja 17. Ya. Oke. Iya. As-sabirina. Sahidallah. Inna dina. Atasnya 16. Sabirina. Alladzina. Enggak, alladzina yaquluna. Oh iya. Oke, silakan dibaca setengah halaman masing-masing. Setengah halaman ya, Tat. Ya. Atau nanti di stop aja ya, Tat, yang setengah halamannya di mana? Ya, nanti saya stop. Baik. 19. Semua ya. Inna dina ya. Alladzina yaquluna. Ali Imran ayat 16. 14. 16, Pak. Oh, Alladzina yaquluna. Sampai 19. 16. Ya. 16 ya. Tengah alamnya sampai 19. Oke. Enggak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu bener lah atau la? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Pendekan wa ulul ilmi qaimam biskista. Bil qista. Ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innal ladzina 'indallahil islam. Inna dina indallahil islam.
Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul manittaba'an wa manittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum wa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Ya cukup, diulang lagi nanti yang selanjutnya dari ayat ke 20 ya. 20. Ya. Pak Endang dari ayat 20 Pak Endang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfurun Ayat ke 20 lagi. Ayat 20. Fa'in. Ya. Ayat 20 pandang. Wa in hajju. Wa in hajjuka. Wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa mattaba'an. Wa manittaba'an. Wa manittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina wa aslamtum in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balag wallahu basirum bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina muruna bil qisti minan nas wa basyirhum bi'adzabin alim. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasyirin. Oke, selanjutnya Pak Ahmad. Sampai ayat 26 ya. Alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yud'una minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum
farikum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa atama ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Illa ayyaman ma'dudat. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kulillahumma Lahnya panjangkan. Kulillahumma gitu ya. Kulillahumma malikal Lillahumma malikal mulki tu'til mulka mayyasha mantasa wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha ubiyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Oke, selanjutnya. Pak Budi. Pak Budi di mana? Ya, Pak Budi. Silakan. Tulitul laila fin nahari wa tulitul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. La yatakidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqata wa yuhaddirukum Allahu nafsah wa ilallahil masir. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Selanjutnya. Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu
أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Oke, cukup. Selanjutnya Bu Upi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ya, silakan. Pak Samsul, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عقيم قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبه بالعشي والإبكار قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم Terus Pak, Udah sampai mana itu? Maryamu tuti li rabbiki wasjudi wadqa'i Ma'ar-raki'in. Jadi baca ya Maryamu lagi ayat 43 selanjutnya. Selanjutnya Pak Supeno. Dari ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة أولئك يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Udah ya? Ya. Selanjutnya Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu Qala kadzalika yahluqu may yasha. Qala kadzalika yahluqu may yasha. Mungkin lah jadi. Oh. Qala kadzalika kadzalikillah. Bukan lahu ya. Qala kadzalikillah yahluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wat taurata wal injil
wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum anni ahluku lakum minatin kahayati toiri fa'anfu kufihi fayakuna toir fayakunu toir biiznillah toirum biiznillah wa ubirul akmaha wal wa ubariul akmaha wal abros wa uhyil maut biiznillah wa uhyil mauta biiznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya, cukup. Bu Cahya. Cahaya. Bu Cahaya. Billahi minasyaitonir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wali uhila lakum ba'dalladhi hurrima alaikum waji'tukum bi ayatim min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim falamma ahassa Isa falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ya, selanjutnya. Sudah selesai, Tat. Sudah semuanya? Iya, sudah semuanya, Tat. Silakan. Bangga, surat apa setorannya? Ad-Duha dan Al-Insyirah. Ya, yang masih Ad-Duha, mangga silakan. Yang mau lanjut Al-Insyirah, silakan. Ya, saya lanjut, Tat. Ya, boleh, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, silakan.
Pandang. Pandang. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pak Ahmad. Ya, boleh. Silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika fatardo. Bukannya ketinggalan. Wala saufa yu'tika rabbuka baru fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Fahada. Pendekan fahada, tidak pahada tapi fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Catatannya dua paling itu ya. Rabbukanya ketinggalan. Ya, wow. Alam yajid ya. Apa nama tadi? Wala saufa yu'tika rabbuka. Rabbukanya ketinggalan. Sama fahada wa wajadaka dhallan fahada. Catatannya itu aja. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Budi. Silakan Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Innamal usri faragh kapan wa ila rabbika farghab. Ya. Selanjutnya Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, selanjutnya Bu Upi.
Bufi enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Dipendekkan Ibu. Inna Inna ma'al tinanya dipendekkan. Fa inna ma'al wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, insyaallah. Ya lanjut ya Ibu ya. Selanjutnya Pak Samsul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na wanya pendek. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Kapnya pendek. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Oke. Pak Samsul, Pak Supono selanjutnya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke. Selanjutnya Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, insyaallah. Selanjutnya Bu Cahya. Saya boleh dua-duanya nggak? Kemarin belum. Boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal laili idza saja. Mau wadda'aka rabbuka tidak mau. wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala. Qalanya pendek. Wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Nah gitu. walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar
Wa Ulang. am wa ammassaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Panjangkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, catatannya 3 ya. Pertama, Ya. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa maqala. Selanjutnya tadi selanjutnya. Itu catatan keduanya, dan yang terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cek lagi ya. Ya, bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, ada qalqalahnya. Ya. Oke, syukran ya, Masya Allah. Cukup semuanya? Iya, Tad. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebagai penutup saya ingin menyampaikan tentang satu tafsir tentang arti sebuah kemerdekaan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, bahwasanya arti penjajah itu adalah yang menguasai, ya, atau menjajah berarti memperbudak, menguasai, menekan secara lahir maupun secara batin tentunya, karena memang makna itu mengandung 2 hal unsur tadi, makna secara fisik maupun secara non-fisik, ya. Sedangkan kemerdekaan dalam Al-Quran disebutkan sebagai fath, satu futuh, ya, Fathul Mekkah. Ya, kita ada teringat dengan sebuah kisah Fathu Mekkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Ya, jadi setelah Rasulullah 21 tahun lah, sekitar 21 tahun setelah berjuang dakwah, 13 tahun di Mekah, lalu setelah 8 tahun menetap di Madinah, barulah Rasulullah dan kaum muslimin bisa memerdekakan kota Mekah. Pertanyaannya, kalau berbicara tentang konsep kemerdekaan yang terjadi pada masa Rasulullah, apa yang dimerdekakan bagi penduduk Mekah? Kan waktu itu penjajah sebetulnya adalah, ya, tidak ada, karena memang kaum muslimin sebelumnya musyrikin berada di kota Mekah, tinggal penduduk Mekah. Hanya terjadi sebuah perbedaan dalam ideologi, pandangan, konsep akidah, ya, konsep peribadatan, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan, perseteruan, peperangan. Tapi memang Mekah tidak menjadi milik, ya, yang suatu masyarakat Quraisy yang dijajah oleh non Quraisy, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Mekah, ya, mendapatkan Fathu Mekah, ya, terjadi pada tahun 8, dan juga dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemerdekaan, futuhat, pembebasan, berarti merdeka, terbebas dari sistem, ya, kekuasaan dari musuh atau penjajah. Ini konsep umum. Tapi saya ingin menjelaskan bahwasanya arti penjajahan ada 2, secara fisik, secara ideologi. Tapi dalam pandangan Islam, arti penjajahan bisa bermakna 2 ini.
Tetapi yang sering kita lupakan adalah arti secara ideologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu misinya adalah membebaskan perbudakan atau memerdekakan. Dalam sebuah pernyataannya, yukhrijun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi Rasul itu, para Rasul bukannya Rasulullah saja, tetapi semua para Rasul dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semua para Nabi misinya ini secara umum menyelamatkan manusia dari perbudakan, penjajahan, ya, ideologi, menyembah kepada sesama makhluk, diselamatkan untuk mengabdi menyembah kepada Rabbul Ibad, yaitu Rabb, pemilik seluruh hamba-hamba, pencipta hamba Allah, pencipta hamba-hambanya. Jadi salah satu pandangan penjajahan yang sering kita tidak pernah dengar adalah bahwasanya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah perbudakan. Ya. Itu perbudakan, penjajahan. Karena memang efek dari penjajahan adalah suatu perbudakan. Dan pada masa dahulu Fir'aun yang menjajah Bani Israel. Juga pernah terjadi pada masa setelah Musa, Tolut. Dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan Tolut berhadapan dengan Jalut, di mana Bani Israel terjajah. Tetapi perlu dipahami bukan secara fisik, tetapi pemaksaan adanya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita yakini, perjuangan para ulama, para santri di negeri kita ini bukan hanya sekedar membela tanah air. Ya. Kalau kita baca literatur sejarah, bukan hanya itu. Memang dalam hadis yang sahih, seseorang yang membela tanah air layak dikatakan sebagai seseorang yang mati syahid. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan adalah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada perampok masuk ke rumah saya, ya, lalu dia ingin mengambil harta saya, lalu saya tahan, lalu dia membunuh saya, di mana saya tempatnya?" Kata Rasulullah, tempatmu di surga, karena menghalangi maling untuk merampas harta milik kita yang ada di dalam rumah kita. Kata sahabat ini, kalau saya lawan dan saya membunuhnya, di mana dia tempatnya? Kata Rasulullah, di neraka. Nah, mafhum mukhalafahnya, pengertian sederhananya, kalau melindungi harta yang ada dalam rumah, kalau kita seorang muslim tentunya, ini akan mendapatkan balasan surga kalau kita terbunuh karena sebab melindungi harta yang ada dalam rumah. Lantas bagaimana dengan negeri ini? Yang bukan masalah negeri ini, tetapi yang menjadi permasalahan adalah di negeri ini peradaban Islam berjalan. Di negeri ini kaum muslimin hidup, syiar-syiar Islam hidup, pendidikan Islam hidup, ya. Dan hal-hal yang menjadi suatu keniscayaan di mana kaum muslimin tinggal di sini berarti membelanya adalah sebuah perjuangan fisabilillah. Apalagi ya ketika kita membela negara ini memang bukan karena itu, tetapi ketidakridhoan ketika penduduk negeri Indonesia ini dijajah secara ideologi, dipaksa untuk mengikuti agama-agama nenek moyang dulu, dilenyapkan Islam di Nusantara, jejaknya dilenyapkan agar ada pandangan kalau kita adalah dulunya bukan agama Islam, dulunya adalah animisme. Ini sejarah pelajaran di sekolah mengajarkan demikian. Kita adalah animisme, dinamisme, percaya dengan roh-roh, percaya dengan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Ya, juga kita diarahkan untuk menyembah selain Allah. Jepang, ketika Jepang datang paksa untuk menyembah matahari dan yang lainnya. Nah, sebetulnya para ulama dan para santri dahulu membela kemerdekaan negara kita ini karena memang tidak mau dijajah secara ideologi, walaupun tetap secara fisik juga menjadi suatu konsekuensi, mau tidak mau. Ya, tidak ada yang ridho dengan penjajahan ketika memang berurusan dengan masalah keyakinan, karena memang hakikat penjajahan sejati adalah ketika seseorang dijajah ideologinya menyembah selain Allah. Jadi salah satu kemerdekaan hakiki bukan hanya kemerdekaan yang sifatnya fisik, tetapi kemerdekaan sejati ketika dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah. Ya, satu-satunya ilah. Sebab ketika seseorang memiliki berbagai macam tuhan-tuhan, ini adalah satu ya penjajahan. Dan memang kita tahu tidak ada satu aturan agama yang paling adil yang sesuai dengan fitrah kecuali ajaran yang diajarkan Allah kepada Rasulnya, itu Islam. Jadi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala akan ada sebuah keadilan. Akan ada sebuah kebebasan hak manusianya, karena yang menjadi tuntutan ya dari manusia tidak mungkin seseorang harus menjadi budak atas tuannya yang sama-sama budak. Tetapi ketika kita menjadi budak, abdun dalam bahasa Arab, budak Allah atau Abdullah, maka yang ada adalah sebuah kebahagiaan, keadilan yang terjadi. Tapi kalau manusia menuhankan diri, sistem menjajah, maka sistem manapun, sistem kolonial, ya, selain Islam semua mengajarkan adalah perampasan hak asasi manusia. Semuanya akan merendahkan kedudukan martabat manusia itu sendiri. Tidak pernah ada undang-undang kolonial yang memberikan keadilan, yang memberikan hak-hak manusiawi. Karena kita punya hak di samping hak Allah. Hak Allah adalah bahwasana manusia ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah agar manusia menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak manusia yang Rasul katakan kepada Mu'adz bin Jabal, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menghukum seseorang kalau dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penyebutannya lebih spesifik penyekutuan, bukan kepada dosa-dosa? Karena memang yang menghancurkan martabat derajat manusia adalah kesyirikan. Ketika seseorang percaya kepada sapi disembah, ini kan sebetulnya meruntuhkan martabat manusia itu sendiri. Ketika pepohonan disembah, kan menurunkan, merendahkan martabat. Makanya syirik itu dikatakan inna syirka ladzulmun adzim, suatu kedzaliman yang sangat besar. Dan puncak kedzaliman syirik. Penjajahan adalah kedzaliman. Tetapi puncak dari penjajahan adalah kesyirikan. Sehingga ya kedzaliman yang terdapat dalam kesyirikan lebih parah dibandingkan kedzaliman-kedzaliman yang biasa, hak-hak manusia. Ya, masalah hubungan muamalah manusia. Karena zalim dalam kesyirikan adalah ketika Allah yang menciptakan dia, menciptakan jagat raya, yang mengatur jagat raya, semuanya ketika Allah yang melakukan ini semua, yang terjadi justru si hamba malah menyembahnya kepada sesama makhluk, bahkan lebih rendah lagi kedudukannya dibandingkan dirinya, kepada patung, kepada benda-benda mati dan yang lainnya. Maka benarlah ketika kesyirikan terjadi, maka akan terjadi pula penurunan suatu martabat dari manusia itu sendiri. Walaupun bisa saja dalam kacamata pandangan duniawi berada dalam sebuah peradaban. Ya, Jepang punya peradaban,
Cina punya peradaban walaupun mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu konsep mereka. Ya, konsep yang harus kita pahami adalah bahwasanya peradaban, kemajuan ketika manusia semuanya dia berada pada posisi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dengan kedoliman-kedoliman dari agama-agama batil dan isme-isme yang batil. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum, tanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau yang katanya istiqlal itu berarti merdeka juga Ustaz. Itu arti merdeka yang bagaimana Ustaz? Ya, arti istiqlal di dalam arti bahasa Arab ya sebetulnya arti istilah lain, tetapi makna yang sebetulnya yang disebutkan dalam Al-Quran ya karena distorsi nanti ya kalau pakai istiqlal hanya menganggap negara punya kekuasaan untuk mengatur dirinya, ini istiqlal. Ya, tetapi pemaknaan kemerdekaan ya yang sejati adalah memang pemahamannya adalah ya yukhrijun nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya, hakikat kemerdekaan mas sebetulnya ini. Ya. Walaupun sebetulnya boleh juga mengartikan kemerdekaan ketika kita punya kekuasaan untuk mengatur diri kita, tapi waspada. Ya, jangan sampai ya hak manusia dituhankan, hak Tuhan ya direndahkan. Kita tetap negeri ini adalah kenapa merdeka, mendapatkan kemerdekaan sebab karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja menunjukkan bahwasanya negeri ini pejuang-pejuang kita ya sangat memahami bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala di negara ini menjadi prioritas. Ya, setelah itu baru hak manusia. Tetapi ingat, tidak boleh melanggar dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala karena negeri ini telah menyatakan kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan penjajahan ini tidak sesuai dengan ya pri kemanusiaan dan keadilan. Dan yang mengagungkan keadilan serta kemanusiaan adalah hanya aturan Islam. Ini yang harus kita pahami. Ya, hanya Allah yang memberikan aturan yang akan meninggikan ya pri kemanusiaan dan pri keadilan. Wallahu a'lam. Boleh sedikit Pak Ustadz? Ya. Kata atau diksi merdeka tadi yang menjadi kemerdekaan, kata bendanya, dan ada yang dimerdekakan dan ada yang memerdekakan, kira-kira begitu Pak Ustadz ya? Iya betul. Nah, apakah makna dari kata dasar merdeka, kemerdekaan, dan dimerdekakan ini yang tadi Pak Ustadz sampaikan itu juga berlaku dalam klausul-klausul yang menyebutkan memerdekakan budak gitu Pak Ustadz? Ya. Banyak di dalam surah dan hadis juga disebutkan tentang memerdekakan budak itu. Malah beberapa menjadi salah satu syarat sebagai kafarat ya, kalau kita melakukan maksiat dan sebagainya. Terima kasih. Arti abdun budak ya ketika pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah terjadi sebelum Rasul diangkat jadi Rasul ya, Nabi Muhammad yang jadi Rasul memang beberapa sudah berjalan. Tetapi hadirnya Islam juga punya misi menghapus perbudakan. Makanya wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum wafat adalah as-shalah wa ma malakat aimanukum kan. Salat, jaga salat, dan budak yang ada yang kalian miliki tolong. Ya, yang tidak ada yang paling baik memberikan kebaikan kepada dia kecuali memerdekakannya. Ya, budak terjadi karena peperangan atau karena dia dijual. Nah, ketika seseorang dia menjadi budak, maka hak kepribadiannya hilang dan dia secara zahir fisiknya
menjadi milik tuannya. Kalaupun dia bekerja, dia tidak mendapatkan hak dia sebagai orang yang bekerja. Ya, dia hanya seperti benda. Ketika dia memerdekakan, berarti dia mencari syarat untuk dia menebus dirinya. Ya, biasanya kalau dulu dia menebus dirinya dengan harta atau ya karena sebab sebuah pembebasan dari tuannya yang menyatakan secara lafaz, secara ucapan Anda bebas, maka dengan sendirinya dia bebas. Ya, dan memerdekakan diri, ya Indonesia ini boleh dikatakan ya memang memerdekakan, menyatakan kemerdekaan, menyatakan terbebas dari penjajahan. Walaupun sebetulnya usaha itu pun ya tidak berlangsung lama, ya datang penjajah lagi, tetapi memang perlu dipahami negeri ini kemerdekaan memang tidak begitu saja. Tidak begitu saja orang-orang kafir, para penjajah membiarkan negeri kita ini menyatakan membebaskan diri atau bebas. Tidak, saya kira. Ada lobby-lobby yang mungkin kita tidak tahu. Ya, kenapa demikian kuatnya cengkraman Amerika di negeri kita, cengkraman sekutu dan yang lainnya, bahkan menjadi perebutan antara ya Amerika dengan Soviet, dengan komunis dan yang lainnya. Tapi kita berharap ya kemerdekaan negeri kita ini memang kemerdekaan yang betul-betul didasari pemahaman bahwasanya kemerdekaan sejati bukan sekedar merdekanya negeri ini dari penjajahan, tetapi kepada penduduknya, kepada pribadi-pribadi warga masyarakatnya pun menyadari bahwasanya ketika dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berada di negara suatu aman seperti ini, pada hakikatnya Anda belum merdeka. Pada hakikatnya Anda masih terjajah. Ya, walaupun kita juga merasakan penjajahan di era ini bukan penjajahan secara fisik, tapi secara ekonomi, secara ya lainnya, ketidakadilan suatu sistem yang berpihak kepada musuh-musuh Islam, ya tetapi kepada kaum muslimin justru cenderung tidak adil. Dan ini pun saya merasakan ini adalah satu penjajahan bagi kaum muslimin yang menjadi pribumi yang mayoritas di negeri kita ini. Demikian Allah. Jazakallah khair Ustaz. Kalau ada lagi silahkan. Kalau tidak ada, saya mau pamit. Ya. Mangga Pak Ustaz. Ya. Jazakallah Ustaz. Semuanya teman-teman mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Amin. Dan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun kita berada. Insyaallah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismet. Ya, sami-sami. Ya. Ismet, Bapak semua, Ibu Bapak sekalian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung live. Sami-sami. Yuk, sama-sama. Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And meeting.